Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Risma Anggraini, NIM 0441922283, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi 1A. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai modul 4, yaitu bentuk kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Di dalam slide kedua ini, saya akan membahas mengenai kegiatan belajar 1, yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kepemilikan bisnis, perusahaan perseorangan, persekutuan atau partnership, korporasi, serta tipe korporasi, dan jenis kepemilikan bisnis lainnya. Selanjutnya, di slide ketiga, saya akan membahas mengenai bentuk kepemilikan bisnis dan perusahaan perseorangan. Bentuk kepemilikan bisnis menurut kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi 9, yaitu 1. Manufaktur, 2. Bisnis jasa, 3. Pengecer dan distributor, 4. Bisnis pertanian, 5. Bisnis finansial, 6. Bisnis informasi, 7. Utilitas, 8. Bisnis real estate, dan 9. Bisnis transportasi. Apa itu bisnis manufaktur? Bisnis manufaktur adalah sebuah bisnis yang menghasilkan produk berasal dari barang mentah dan kemudian dijual kembali serta mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menghasilkan barang tidak berwujud dan mendapatkan keuntungan, misalnya di bidang pendidikan, yaitu les private. Yang ketiga yaitu pengecer dan distributor. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara dari produsen ke konsumen. Yang keempat yaitu bisnis pertanian dan pertambangan. Bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang menghasilkan barang-barang mentah seperti tanaman pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Yang kelima yaitu bisnis finansial. Bisnis finansial adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dari penanaman modal atau investasi. Yang keenam yaitu bisnis informasi, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan dari penjualan kembali properti intelektual. Yang ketujuh yaitu utilitas. Utilitas merupakan bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik. Yang kedelapan yaitu bisnis real estate, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan dari menjual, menyewakan, serta mengembangkan properti. Yang terakhir yaitu bisnis transportasi. Bisnis transportasi di sini adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dari cara dia mengantarkan barang atau seseorang dari lokasi satu ke lokasi tujuannya. Kedua adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan pada umumnya didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi, maka tanggung jawab perusahaan dimiliki dan sepenuhnya oleh orang pribadi tersebut. Di dalam perusahaan perseorangan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah kelebihannya yaitu membutuhkan investasi yang tidak terlalu besar, bisa menjadi bos dalam perusahaan tersebut, dan pajak perusahaan rendah. Kekurangannya yaitu tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh pribadi, serta tanggung jawab tidak terbatas, sumber daya keuangan sangat terbatas, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, saya akan membahas mengenai persekutuan atau partnership. Persekutuan atau partnership merupakan bentuk legal kepemilikan bisnis yang kedua, yang sering disebut dengan persekutuan. Ada beberapa jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum atau general partnership, persekutuan terbatas atau limited partnership, dan persekutuan yang terbatas kepemilikannya, yaitu master limited partnership. Persekutuan juga sering disebut dengan perusahaan rekaan. Perusahaan rekanan adalah bentuk usaha bisnis legal dengan dua pemilik atau lebih. Ada 3 macam bentuk kerekanan, yaitu persekutuan rekanan umum, persekutuan rekanan terbatas, serta persekutuan rekanan terbatas master. Dalam perusahaan persekutuan atau rekanan juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Bisa Anda baca sendiri di modul keempat dari pengantar bisnis. Selanjutnya slide kelima. Di slide kelima ini saya akan membahas mengenai korporasi. Korporasi merupakan pemisah entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham. Korporasi juga merupakan entitas legal berisi negara dengan otoritas untuk bertindak dan mempunyai kewajiban terpisah dari para pemiliknya. Sebagai sebuah entitas, korporasi dapat dikelola, dijual, dan
dapat membantu dan menjual produk. Tanggung jawab korporasi sebesar modal yang diinvestasikan di dalamnya. Korporasi dikendalikan oleh Dewan Direktur atau Board of Director yang dipilih dari pemegang saham. Dalam korporasi juga ada keuntungan dan juga kekurangannya. Keuntungan dari korporasi adalah adanya keterbatasan tanggung jawab yang hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam korporasi tersebut. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan tambahan modal atau dana. Yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah dananya. Yang keempat, yaitu keberlanjutan korporasi dapat terjamin. Selain keuntungan, korporasi juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Proses legal yang digunakan peraturan yang sangat ketat. Biaya memulai bisnis awal besar. 2. Perhitungan pajak ganda. 3. Ukuran korporasi yang besar menyebabkan perusahaan tidak fleksibel. Yang keempat, meningkatkan terjadinya konflik antara pemegang saham dengan Dewan Direktur. Dalam slide ke-6 ini, saya akan membahas mengenai tipe korporasi dan jenis kepemilikan bisnis lainnya. Ada bentuk-bentuk korporasi, yaitu ada 6 bentuk korporasi, yaitu private corporation, public corporation, S corporation, limited liability corporation, professional corporation, multinational transportation corporation. Kepemilikan bisnis. Jenis kepemilikan bisnis yang lazim digunakan di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki dan dioperasionalkan bersama dengan orang dengan tujuan kepentingan bersama. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai tujuan bersama. Pengertian koperasi yang kedua yaitu kerugian dan keuntungan ditanggung bersama secara adil. Dalam slide ke-7 ini, saya akan membahas mengenai kegiatan belajar 2, yaitu mengenai kewirausahaan dan bisnis kecil. Di dalam kegiatan belajar 2, saya akan membahas mengenai alasan berwirausaha, bisnis dan pemangku kepentingan bisnis, karyawan, penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis, pemangku kepentingan sekunder, pemilik dan investor dalam bisnis, serta pelanggan. Alasan berwirausaha. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan penerimaan terhadap risiko dalam memulai dan melaksanakan bisnis. Sedangkan, apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Wirausaha merupakan orang yang memiliki bakat atau kemampuan memfokuskan pada kesempatan, baik dalam usaha yang baru maupun usaha yang lama, untuk menciptakan nilai dan penghargaan merupakan hasil usahanya sendiri. Ada beberapa alasan seseorang memulai usaha, yaitu adanya kesempatan, keuntungan yang akan diperoleh, kemandirian atau independensi, tantangan, kepuasan pribadi, serta perasaan personal yang merasa terpenuhi dengan melaksanakan bisnisnya sendiri dan berhasil. Lalu, apa yang perlu diperhatikan dalam berbisnis secara online? Yang dapat diperhatikan dalam berbisnis secara online yaitu membuat tampilan produk yang sederhana dan mudah dipahami, biaya pengiriman produk murah, mudah diakses oleh pembeli, cepat tanggap terhadap calon pembeli, serta dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Bisnis dan pemangku kepentingan bisnis. Bisnis merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemangku kepentingan bisnis adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki harapan terhadap keberlangsungan bisnis atau cara bisnis beroperasi. Pemilik bisnis mengharapkan keuntungan, pelanggan mengharapkan produk yang berkualitas, pemasok mengharapkan kontrak, serta masyarakat mengharapkan bisnis dapat mendukung program yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu pemilik dan investor dalam bisnis. Pemilik perusahaan adalah pemangku kepentingan primer. Mereka adalah orang yang mendukung dan menjamin keberlanjutan hidup bisnis atau perusahaan. Para pelaku bisnis memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada investor, tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, dan kepentingan lainnya yang lebih besar, yaitu masyarakat. Investor selalu mengambil keputusan pada bisnis yang dijalaninya. Yang ketiga yaitu pelanggan.
Pelanggan merupakan pemangku kepentingan utama dalam berbisnis, karena tanpa adanya pelanggan, bisnis tidak akan berlangsung secara lancar. Pelanggan selalu menginginkan produk dan layanan yang mudah dan berkualitas. Pelanggan juga menginginkan produk atau layanan yang murah dan berkualitas, dan masih banyak lagi keinginan pelanggan lainnya. Untuk itu, sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa memenuhi keinginan pelanggan agar mereka puas dengan bisnis yang kita jalani. Karyawan merupakan pemangku kepentingan primer yang ketiga. Mereka juga memiliki harapan agar bisnis dapat memperlakukannya secara adil, terutama dalam memberikan penghargaan atau reward serta hukuman. Ada 4 tanggung jawab karyawan, yaitu bisnis harus beroperasi dengan bakat karyawannya. Bisnis harus menjamin karyawannya dapat bekerja di lingkungan kerja yang nyaman. Bisnis harus membuat lingkungan kerja bermanfaat dan mendatangkan hasil optimal, serta bisnis harus melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya. Pemangku kepentingan sekunder. Beberapa pemangku kepentingan sekunder juga berpengaruh pada kelangsungan bisnis perusahaan bisnis, seperti serikat pekerja, lingkungan alam, komunitas, dan masyarakat secara umum. Serikat pekerja akan selalu mengawasi perlakuan perusahaan terhadap karyawan dan memberikan masukan mengenai perilaku yang baik bagi para karyawan. Merger adalah hasil penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Konsolidasi adalah satu bentuk penggabungan yang mirip dengan merger, namun dua perusahaan yang bergabung masing-masing menciptakan bisnis yang diminati. Ada 3 bentuk merger, yaitu merger vertikal, merger horizontal, serta merger konglomerat. Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis. Teknologi informasi merupakan fasilitas atau metode dalam menciptakan, menyimpan, mengubah, serta menggunakan informasi dalam berbagai bidang yang telah mengubah struktur organisasi bisnis secara radikal yang mempengaruhi cara karyawan dan pelanggan berinteraksi. E-commerce merupakan penggunaan internet dan alat-alat elektronik lainnya untuk transaksi, baik eceran maupun bisnis ke bisnis yang mampu menciptakan pasar baru di dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.